Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel dakwah Batam. Kali ini pembahasan mengenai takwa. Apakah di bulan Ramadan saja? Karena kita ketahui Ramadan kembali hadir. Kewajiban puasa ya jelas kembali menyapa. Banyak yang berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus semata, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, betapa banyak yang berpuasa Ramadan tak mendapatkan pahala dan keutamaan puasanya, kecuali hanya sekedar menahan rasa lapar atau haus semata. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi, ya, kita ketahui puasa adalah salah satu pintu meraih takwa. Jadi takwa inilah yang menjadi buah dari saum, dari puasa kita, yang dilakukan seorang hamba selama sebulan penuh, selama bulan Ramadan. Dalam Al-Quran banyak mengungkapkan tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa. Di antaranya sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Demikian juga di dalam Al-Hadis, begitupun yang dinyatakan oleh para sahabat, juga oleh ulama dari generasi salafus saleh. Contohnya misal oleh Imam Al-Hasan misalnya, orang bertakwa memiliki sejumlah tanda yang dapat diketahui, diantaranya jujur, berkata benar di dalam berbicara, senantiasa menunaikan amanah, selalu memenuhi janji, ya, rendah hati dan tidak sombong, ya, senantiasa memelihara silaturahmi, ya, selalu menyayangi orang-orang lemah, orang-orang miskin, memelihara diri dari, ya, kaum wanita, berakhlak mulia, dan juga memiliki ilmu yang luas, senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di kitab Al-Hilmi bab 1 halaman 32, Ibnu Abi Ad-Dunya. Wahab bin Kisan bertutur bahwa Zubair ibnu Al-Awam pernah menulis surat berisi nasihat untuk dirinya. Dalam surat itu dinyatakan, amma ba'du, sungguh orang yang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni sabar dalam menanggung derita, ridho terhadap qada Allah, mensyukuri nikmat, merendahkan diri, tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ya, bisa dilihat di
di kitab Sifat As-Safwah bab 1 halaman 170. Ibnu Al-Jauzi. Dan juga di dalam kitab Hilya Aulia bab 1 halaman 177. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu saat beliau mengutus ke Yaman. Kata beliau, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Dalam riwayat hadis At-Tirmizi ya. Karena itu sabda baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'az radhiyallahu anhu sebagai isyarat agar ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian juga kita sejatinya bertakwa ya, tidak saat pada bulan Ramadan saja yang kebetulan sedang kita jalani saat ini, tetapi pada 11 bulan berikutnya juga harus. Pertanyaannya bagaimana kita bisa melaksanakannya, tetap istiqomah dalam ketakwaan tersebut. Ada beberapa hal. Pertama, kita harus terus memelihara amalan-amalan yang rutin kita lakukan di bulan Ramadan, seperti saum, sholat, zikir, ya, sedekah, ya, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sholat berjamaah, istighfar, ya, bangun malam, dan amalan-amalan lainnya yang harus terus dilaksanakan setelah bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan keistiqomahan. Nah, semangat jihad fisabilillah dan semangat dakwah ya harus terus menyala meski di bulan Ramadan. Meski bulan Ramadan itu telah usai hingga sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Yang kedua, ya, lebih meningkatkan upaya memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu. Setiap muslim ya berharap Ramadannya lebih bermakna, ya akan terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya lebih giat berdakwah, ya baik di sosmed atau ya kalau ada kemampuan di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan tentang agama atau ilmu, ya sampaikan. Sosmed sekarang lebih memberikan ruang bagi orang-orang yang kemampuannya tidak seperti para pembicara ustadz-ustadz yang tampil seperti halnya ustadz-ustadz yang sudah tenar, yang sudah terkenal, ya
kita bisa melalui media sosial seperti ini bisa disampaikan. Menggunakannya ya boleh. Ya. Yang keempat ya harus terus bertobat. Karena dengan taubatan yang sebenar-benarnya ya taubatan nasuha, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menjamin mengampuni orang-orang yang benar-benar puasa di bulan Ramadan itu, ya mereka tetap bertobat sebagai salah satu karakter orang bertakwa. Bisa dilihat di surat Ali Imran ayat 135. Yang kelima, berusaha selalu hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang bertakwa, ya, bukan di tengah-tengah masyarakat yang diliputi oleh dosa dan kemaksiatan. Ya. Jadi ketakwaan semacam ini hanya mungkin terwujud itu pada saat kita selalu hidup di tengah-tengah masyarakat yang menerapkan syariah Islam secara sempurna, secara kapal. Dan ini hanya bisa dilakukan, bisa terwujud terutama pada level pribadi, seperti hukum-hukum Islam di seputar makanan, pakaian, muamalah. Itu bisa terwujud hanya di syariah yang bersumber dari wahyu yang tidak boleh dibeda-bedakan. Semuanya harus dilaksanakan sebagai wujud ketakwaan yang sudah ditempa selama bulan Ramadan. Ya, mungkin syarat itu adanya lembaga kekuasaan, seperti halnya yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, itu kan sudah sempurna, menyempurnakan itu, melanggengkan ketakwaan yang sudah ditempa selama bulan Ramadan. Ya, hendaklah setiap muslim terlibat secara aktif. Ya, mungkin itu sekaligus penyempurna perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.